Halo Bren, kembali lagi di Ahamanda Channel. Nah ini dikutip dari, ini bukan lembaga abal-abal ya, dari tahun 2023 dan 2024 ini posisi kekuatan Angkatan Laut Indonesia masih di peringkat 2 Asia ya, dan peringkat 4 dunia. Luar biasa, ini gak pomon-omon. Min gue gak percaya ya, Min tempeleng inti ya. Jadi penghitungannya bukan masalah jumlahnya, tapi kekuatan keuangan dan kekuatan galangan kapal di dalam negerinya ya. Misalkan kenapa India itu di bawah Indonesia ya? Bener, kapal selamnya India itu banyak, mereka mempunyai frigate yang banyak juga, tapi galangan kapal dalam negerinya masih kalah dengan Indonesia ya. Mudah-mudahan kalian paham, jangan ngoceh-ngoceh mulu. Jadi buser bos, ente tempeleng ini sama Pak Prabowo ente. Jadi penilaiannya, parameternya dari situ juga ya. Galangan kapalnya mampu nggak? Meskipun jumlahnya kapal banyak, tapi galangan kapalnya mereka nggak punya, skornya sedikit. Berarti hitungannya gini, kalau mereka terjadi perang, kapal itu ditembak ya kan, mereka udah kehilangan aset, nggak bisa buat lagi gitu loh. Nah ini termasuk salah satu poinnya kenapa Indonesia unggul dalam sisi peringkat di dunia ya. Ini nggak usah omon-omon, nggak usah dibantah. Ini memang parameternya seperti penilaian berdasarkan TVR ya, atau True Value Rating, yakni indikator penilaian kekuatan militer berdasarkan jumlah alat tempur, kemudian dukungan logistik, kemampuan serangan, kemampuan pertahanan, dan lain-lain. Jadi parameternya banyak Bren ya. Jadi dikutip dari World Directory of Modern Military Warship ya, WDMMW ya, itu kekuatan Indonesia nomor 2. Tapi yang heran, Jepang itu masih di bawah kita. Terus lagi ada India ya, padahal India itu angkatan lautnya gacor banget loh, kapal selamnya banyak loh. Tapi posisinya di rank ini ada nomor 7 India ya. Ya, nomor 5 ada Korea Selatan, nomor 6 Jepang ya. Nomor 1 Asia ini diduduki oleh People Liberation Army Navy dari PLA, Angkatan Laut China. Kemudian disusul Indonesia ya. Dan Malaysia mendapatkan posisi nomor ranking 32 ya. Jadi nanti tanya ini Pak Tomat, gimana Pak Tomat rankingnya gimana ya kan kapalnya nggak nyebur-nyebur ya, rankingnya 32 ya. Masih gaharan Filipina Navy ya. Filipina menduduki ranking 30 ya. Kemudian Pakistan di angka 29, Singapura di angka 24 rankingnya. Jauh banget kalau dari di ranking dari WDMMW ya, atau World Directory Modern Military Warship. Nanti bisa cek ya di situsnya. Kekuatan militer angkatan laut khususnya ini Indonesia dianggap bukan kaleng-kaleng. Jadi inti ya harus bangga kalau ini memang benar, tapi ya ada benar adanya, karena kan parameternya mungkin dari jumlah penduduknya juga ya kan. Kemudian jumlah pulau sebagai landasan jika terjadi perang gitu kan. Bisa kan kita punya banyak pulau kan, di situ juga ada pertimbangan juga. Kemudian dari budget ya, budget pertahanan itu penting. Nah, ini alat perangnya gacor tapi nggak punya uang untuk perang ya kalah bos. Kayak Rusia itu kan keuangan oke, alutsista juga oke, makanya kuat gitu loh. Jadi ini dikutip dari World Directory of Modern Military Warship ya. Indonesia di tahun 2024 masih di posisi kedua ya di Asia ya. Asia loh, dan posisi keempat di dunia. Wah, luar biasa ini Pak Haji ya. Indonesia memang dikenal negara kepulauan ya. Laut Indonesia terbentang luas. Siapa sangka belum lama ini Direktori Dunia Kapal Perang Militer Modern atau World Directory of Modern Military Warship merilis daftar peringkat kekuatan angkatan laut global tahun 2024 dalam daftar, dan Indonesia menduduki peringkat keempat ya, setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Kekuatan angkatan laut Indonesia dari 36 negara yang disurvei, Indonesia menduduki peringkat keempat ya. True Value Rating di posisi pertama dikuasai oleh Amerika Serikat ya. Kemudian di bawah Amerika terdapat China dengan skor TVR 319. Peringkat ketiga diduduki Rusia dengan skor TVR 242, menyusul Rusia ya. Indonesia menempati peringkat keempat, dan MMW ya ini mencatat Indonesia memiliki 243 armada ya. Armada tempur ya. Jadi gak omong-omong ini bos, memang ready ya. Belum ditambah lagi yang kontrak-kontrak baru seperti OPV, Pound di Revel, mungkin
ada kapal patroli yang belum dimasukkan juga, yang baru-baru ini juga diserahkan kepada TNI Angkatan Laut. Kan banyak itu setiap minggu kan kedatangan kapal kan, seperti itu. Menurut data yang dihimpun WDMMW, Indonesia memiliki 243 armada tempur laut ya, dengan rincian 4 kapal selam, kemudian ada 7 frigate kapal perang yang bisa digunakan untuk patroli samudra ya, pengawalan armada dagang, tanker, daerah rawan, ada 25 korvet ya kan, 9 kapal peledak penyapu ranjau, main warfare, ada 168 kapal patroli lepas pantai, 30 kapal tempur amfibi, seperti itu. Nah, ini sebagai informasi, WDMMW ini menggunakan formula dengan memperhitungkan nilai-nilai kekuatan tempur dari 36 negara di dunia. Hal ini mencakup modernisasi, kemudian dukungan logistik, serta kemampuan serangan dan pertahanan ya. Kekuatan tersebut tidak hanya dinilai dari jumlah total kapal perang atau kapal selam, tetapi juga kapal kualitas dan campuran inventaris secara umum. Nah, ini loh. Meskipun Indian Navy kan banyak ya kapalnya, tapi kan mungkin SDM-nya mungkin, atau mereka tidak mempunyai pulau yang banyak, itu yang menjadi penyebabnya itu kan. Kan kalau Indonesia kan berpulau-pulau, kalau India kan meskipun negaranya luas, penduduknya padat kan satu pulau gitu kan, Bren. Itu yang menyebabkan perbedaan nilai ratingnya juga gitu ya. Dari perhitungan itu dapat dihasilkan true value rating, peningkatan nilai sejati ya. TVR sendiri yakni indikator penilaian kekuatan militer berdasarkan jumlah alat tempur, dukungan logistik, kemampuan serangan, kemampuan pertahanan dan lain-lain. Tapi menurut admin ya jangan jumawa ya kan ya, kalau masih perlu yang beli yang ini itu ya harus beli bos ya kan, nanti jangan nomor-nomor. Kalau perlu nambah frigate prem misalkan, kemudian lebih bertaring lagi ya beli-beli aja gitu kan. Destroyer dari China oke, 052D ya, mantap itu brandnya. Auto ranking kita naik ini bos ya. Usut punya usut, dengan cara ini suatu kekuatan tidak hanya dinilai dari jumlah total kapal perang dan kapal selamnya, melainkan dari kualitas dan campuran aset secara umum. Di luar ini adalah fokus pada kemampuan galangan kapal lokal ya, keseimbangan aset, campuran umum, tipe-tipe unit, dan pengalaman angkatan. Nah, ini ternyata galangan kapal dalam negeri masuk dalam rating ya, rating penilaian dari ini peringkatan apa itu brand? Peringkatan suatu value-nya ya, dari TVR-nya. Karena ini ya, seperti Amerika Serikat sendiri yang mempunyai skor tinggi karena mereka gimana ya, unggul gitu loh. Seperti kapal induk ya, mereka mempunyai banyak kapal induk juga. Kemudian perpaduan yang luas antara jenis kapal perang dan kapal selam, serta keseimbangan yang diperkuat oleh jumlah keseluruhan kuantitas ya, diunggulkan oleh armada kapal induk yang dibanggakan banyak dari produknya sumber secara lokal berkat basis industri besar Amerika Serikat, seperti itu. Jadi galangan kapal ini termasuk yang menjadi faktor penentu kenapa Indonesia masuk ke kekuatan 4 besar ya, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time and